Halo guys, saya Elvan. Jadi, pada video kali ini saya mau review penggunaan iPhone X di tahun 2022. Pasti bosen kan ya review Samsung mulu. Jadinya ya review Apple aja. Karena menurut kita, untuk mantan flagship itu benchmarknya ya cuma dua. Kalau nggak Samsung, ya iPhone. HP ini pertama kali rilis di Indonesia pada September 2017 dengan harga 20 jutaan. Karena versi yang saya punya ini, yang memori internalnya 256 GB. Mahal banget kan? Cuman tenang aja, sekarang secondnya HP ini sekitar 4 jutaan aja untuk yang X internasional, dan yang X iBox di 5 jutaan. Sedangkan misalkan kalian mau lebih murah lagi, cari aja yang memori internalnya 64 GB ya. Harganya sekarang tinggal 3 jutaan aja. Masih mahal banget kan? Aduh, namanya juga iPhone, gak ada yang murah coy. Bahkan untuk HP yang usianya udah 5 tahunan. Cuman saran kita, kalau kalian pengen beli iPhone bekas, pastikan dulu kalau X Inter itu negaranya mana. Karena untuk negara Korea dan Jepang ada hal yang mengganggu banget nih, yaitu suara kameranya nggak bisa di silent. Jadi kalau dari kita recommendednya ya X Singapura, atau syukur-syukur bisa dapat X Hong Kong karena bisa dapat dual SIM. Selain itu, yang perlu dicek itu juga True Tone-nya dari HP-nya, apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, lanjut kita bahas HP-nya ya. Mulai dari desainnya dulu ya. HP ini masih mempunyai desain yang super mewah dengan material bodi yang terbuat dari kaca di bagian depan dan di bagian belakangnya. Sayangnya kaca di HP ini belum Corning Gorilla Glass, jadi kalian perlu hati-hati. Lebih baik sih dibeliin soft case aja supaya lebih tahan HP-nya dari goresan. Untuk material frame-nya sendiri terbuat dari stainless steel di sekelilingnya. Untuk dimensinya, iPhone X mempunyai ukuran 143,6 x 70,9 x 7,7 mm dengan bobot 174 gram. Pecinta HP compact pasti suka banget kalau genggam HP ini. Untuk build quality-nya nggak usah diragukan lagi lah ya. iPhone coy, yang pastinya terasa solid dan mewah. Di bagian layar, HP ini mempunyai layar Super Retina OLED yang mendukung HDR10 dengan resolusi 5,8 inch. Dan mendukung resolusi maksimal di Full HD Plus yaitu 1125 x 2436 pixel. Untuk kerapatan layarnya sendiri mempunyai kerapatan layar 458 ppi sehingga warna yang dihasilkan masih cukup bagus di tahun 2022. iPhone sih memang salah satu yang paling the best lah buat bikin layar HP yang cakep. Meskipun udah umur 5 tahun, menurut saya HP ini masih bisa banget bersaing dengan range HP di 3-4 jutaan. Untuk spesifikasinya sendiri, iPhone X mempunyai chipset A11 Bionic 10 nanometer, CPU Hexa-core 2,3 GHz 2 kali Muson plus 4 kali Mistral, dan GPU Apple GPU 3-core Graphics. RAM-nya 3 GB ya. Untuk memori internalnya variasi dari 64 GB atau 256 GB dan tidak support slot microSD. Jadi pastikan memori internalnya cukup buat penggunaan kalian sehari-hari ya. Yah, RAM-nya cuma 3 GB bang. Skip. It's buat kalian pemuja spesifikasi, ini iPhone bro, bukan Android. Mau RAM-nya 3 GB pun gak ada masalah. Dengan dapur pacu tersebut, pada pengetesan dengan aplikasi Geekbench 5 menghasilkan skor single core 923 dan skor multicore 2208. Lebih tinggi sekitar 10-30% dari Samsung Galaxy Note 9 kemarin, yang umurnya bahkan lebih muda 1 tahun dari HP ini dan mempunyai RAM 6 GB. Gimana tuh pemuja spesifikasi? Apakah masih mau mendebat iPhone? Untuk sistem operasinya sendiri juga masih update sampai iOS 16. iPhone mah bener-bener memanjakan customernya sih buat ini. Bahkan sistem operasinya masih sama dengan iPhone 14 Pro yang harganya 24 juta itu. Cuman karena HP ini udah berusia 5 tahun, bisa jadi tahun depan bakalan jadi update terakhir ya untuk iPhone X ini. Dengan spesifikasi tersebut, untuk penggunaan di tahun 2022 ya pastinya masih oke banget. Masih bisa banget untuk penggunaan sehari-hari, bahkan bermain game-game zaman sekarang seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, atau game yang lebih berat seperti Genshin Impact sekalipun. Untuk game Mobile Legends, kita bisa mendapatkan settingan rata kanan, yaitu grafis ultra dengan refresh rate high. Untuk feel bermainnya sendiri masih sangat playable ya, cukup lancar dan tanpa frame drop. Sedangkan untuk game PUBG Mobile, kita mendapatkan settingan maksimal di Smooth Extreme
Untuk feel bermainnya sendiri masih sangat playable, cukup lancar dan tanpa frame drop juga. Sedangkan untuk game yang lebih berat, yaitu Genshin Impact, kita mendapatkan settingan rekomendasi di low. Wajar lah ya, HP udah 5 tahun, bisa untuk main Genshin Impact aja udah keren banget sih HP ini. Di bagian baterai, mungkin ini adalah salah satu kelemahan utama dari iPhone X ya. Jadi kalian harus sedia power bank 24 jam nih buat HP ini. Baterainya boros banget. Baterai health bukan jaminan sih, meskipun banyak customer atau seller yang konfirmasi dan nanya baterai healthnya berapa bang, BH-nya berapa bang, jawab aja 34D. Goblok! Maksudnya baterai healthnya 100% pun nggak jaminan kalau baterai iPhone kalian awet. Skor itu bisa diakalin dengan membeli baterai KW misalnya. Jadi hati-hati aja buat pemuja baterai health. Selain karena usia, HP ini mempunyai kapasitas baterai yang kecil, yaitu 2716 mAh. HP bekas ditambah dengan kapasitas baterai yang kecil sama dengan bawa powerbank aja udah, nggak perlu mikir lagi. Jadi kalian kalau beli HP ini wajib banget beli powerbank. Meskipun begitu, HP ini sudah mendukung fast charging 15 watt dan wireless charging ya. Mungkin itu jadi nilai plus buat HP ini di sisi baterai. Untuk kualitas audionya sendiri, HP ini sudah mempunyai stereo speaker. Untuk suara yang dihasilkan gak usah ditanyain lah, HP terbaik di zamannya ini bro. Bahkan untuk sekarang pun HP di range 3-4 jutaan belum bisa ngalahin. Komposisi antara bass, treble, dan volume suaranya bener-bener balance. iPhone emang dari dulu emang jago sih bikin HP dengan audio yang bagus. Lanjut ke bagian kamera, HP ini mempunyai kamera depan 7 megapiksel dengan aperture f2.2 32 mm. Dan kamera belakang untuk kamera utamanya 12 megapiksel aperture 1.8 28 mm wide dengan optical image stabilizer, dan secondary kamera 12 megapiksel aperture 2.4 52 mm telephoto. Untuk hasil fotonya sendiri khas iPhone banget lah. Warna yang dihasilkan natural tanpa banyak processing software, detail yang bagus, dynamic range-nya yang sangat luas. Mau di kondisi cukup cahaya ataupun low light, hasil foto yang dihasilkan masih bagus-bagus aja ya. Bisalah diadu dengan HP 3-4 jutaan zaman sekarang. Untuk hasil fotonya bisa dilihat di video berikut ini. Sedangkan untuk videonya, HP ini bisa merekam maksimal di resolusi 4K 60 fps ya. Keren banget kan, jarang-jarang banget nih HP sekarang bisa merekam video dengan resolusi 4K 60 fps. Berikut adalah hasil beberapa sampel videonya. Dan ini adalah hasil perekaman video dari iPhone X di resolusi 4K 60 fps. Bisa dilihat untuk hasil perekaman videonya masih cukup bagus ya. Warna yang dihasilkan masih cukup bagus dengan warna yang cukup akurat, tanpa processing yang berlebihan seperti iPhone pada umumnya. Dynamic range-nya juga masih sangat luas ya. Untuk stabilizernya sendiri bisa dilihat di video tersebut bahwa stabilizernya masih cukup bagus. Untuk hasil perekaman video sih iPhone sih no komplain ya, bahkan masih bisa dibilang terbaik lah untuk range harga 3-4 jutaan.
Untuk hasil videonya sendiri, iPhone emang dari dulu adalah HP dengan kualitas video terbaik ya, jagoan lah. Meskipun HP ini udah berusia 5 tahun, videonya masih cakep banget. Saturasi warna yang dihasilkan bagus, detailnya oke. Bahkan, for your information, semua video first Tecno sebelum ini direkam menggunakan iPhone X. Jadi nggak usah diragukan lagi lah ya untuk kualitas videonya. Selain itu, HP ini sudah memiliki sertifikasi IP67 ya, yang mempunyai ketahanan air di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Tetapi ya sama seperti HP-HP sebelumnya, kalau kalian beli pada kondisi second, sangat tidak disarankan ya HP ini buat berenang ataupun menyelam, karena kita nggak tahu HP ini sudah dibongkar atau belum dari pemilik sebelumnya. Kesimpulannya, walaupun HP ini udah tua, HP ini masih bagus banget buat penggunaan di tahun 2022. iPhone tuh emang beda ya, desainnya masih mewah, solid, kayak HP-HP mahal zaman sekarang. Sistem operasinya bahkan masih sama dengan iPhone 14 Pro Max yang harganya 24 jutaan. iPhone yang paling baru pun sistem operasinya masih sama dengan HP ini. Ya walaupun mungkin update-nya nggak bertahan lama ya, karena HP ini udah berusia 5 tahun, jadi mungkin next year adalah update terakhir dari iPhone, karena iPhone biasanya update sekitar 5-6 tahun. Performanya juga masih boleh diadu meskipun HP ini hanya punya RAM 3 GB. Kayak yang tadi kita jelasin, kalau beli iPhone itu jangan lihat spesifikasi. Kameranya juga masih bagus banget buat standar di HP zaman sekarang. Yang jadi catatan mungkin soal baterai ya, mungkin udah wajib banget lah buat bawa powerbank. Jadi kalau kalian beli HP ini wajib banget punya powerbank. Dan karena HP ini udah HP bekas, jadi mungkin sudah dibongkar ya. Jadi sertifikasi IP67 nya mungkin juga udah hilang. Garansi dari HP-nya juga mungkin udah nggak ada. Jadi kalau kalian beli, urusan garansi tanggung jawab kalian dengan toko masing-masing. Demikian review penggunaan dari iPhone X untuk tahun 2022. Like jika kalian suka video ini dan dislike aja jika kalian nggak suka. See you on the next video.